Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Al-Rasyid Azam Zaid ingin menyampaikan materi tentang Super Semar. Super Semar yaitu Surat Perintah 11 Maret merupakan tonggak sejarah yang melahirkan Orde Baru. Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret adalah penyerahan mandat kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto pada 11 Maret 1966. Penyerahan mandat kekuasaan ini dilatar belakangi gejolak dari dalam negeri setelah peristiwa G30 SPKI pada tanggal 1 Oktober 1965. Demokrasi Tuan Soekarno mulai runtuh pada Oktober 1965. Tentara menuding Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalang di balik pembunuhan 7 jenderal. Sikap ini memicu amarah dari para pemuda anti-komunis. Pada akhir Oktober 1965, para mahasiswa membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dengan dukungan dan perlindungan tentara. Ada juga yang Kesatuan Aksi yang berbentuk KAPI atau Kesatuan Aksi Pemuda Belajar Indonesia dan kesatuan-kesatuan lainnya seperti KABI, KAWI, KAGI, semuanya tergabung dalam Front Pancasila. Selain memprotes Soekarno yang tak bersikap apa-apa terhadap peristiwa G30 SPKI, rakyat juga memprotes buruknya perekonomian di bawah Soekarno. Memasuki 1966, inflasi mencapai 600% lebih. Soekarno hanya mengabaikan suara rakyat. Aksi unjuk rasa pun semakin kencang. Pada 12 Januari 1966, Front Pancasila berunjuk rasa di halaman gedung DPR. Mereka menuntut 3 hal yang dikenal dengan Tritura. Isi Tritura yakni pembubaran Partai Komunis atau PKI, pembersihan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur yang terlibat dalam G30 SPKI, dan penurunan harga. Puncaknya pada 11 Maret 1966, demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran kembali terjadi di depan Istana Negara. Demonstrasi ini didukung tentara. Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto pun meminta agar Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi konflik apabila diberi kepercayaan. Pemerintahan itu dititipkan Soeharto kepada 3 jenderal Angkatan Darat yang datang menemui Soekarno di Istana Bogor 11 Maret 1966. Ketiga jenderal itu adalah Brigjen Amir Mahmud atau Panglima Kodam Jaya, Brigjen M. Yusuf, Menteri Perindustrian Dasar, dan Maijen Basuki Rahmat atau Menteri Veteran dan Mobilisasi. Permintaan Soeharto dianggap biasa oleh Soekarno. Maka pada 11 Maret 1966 sore di Istana Bogor, Soekarno menandatangani surat perintah untuk mengatasi keadaan. Isi Super Semar itu yaitu selama ini beredar beberapa versi Super Semar. Ada yang dari Pusat Penerangan atau Puspen TNI AD, Sekretariat Negara atau Satnek, dan dari Akademi Kebangsaan. Isi dari Super Semar yaitu 1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pemimpin presiden, panglima tertinggi, pemimpin besar revolusi demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin besar revolusi. Mengadakan koordinasi pelaksanaan pemerintah dan panglima-panglima angkatan lain dan sebaik-baiknya. Ketiga itu supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti yang terlihat di atas. Tujuan dari Super Semar yaitu menurut Soeharto menurut SK Presiden nomor 1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966 atas nama Presiden Panglima Tertinggi ABRI. Keputusan tersebut berisi pembubaran PKI beserta ormasnya dan menyatakan sebagai partai terlarang, penangkapan 15 menteri yang terlibat dalam atau mendukung 30 SPKI, dan pemurnian MPRS dan lembaga negara lainnya dari unsur PKI, dan menetapkan peranan lembaga itu sesuai dengan Undang-Undang 1945. Soekarno yang diasingkan tak bisa berbuat banyak, sementara Soeharto mendapat kekuasaan yang semakin besar. Hingga pada tanggal 22 Juni 1966, Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawaban di sidang MPRS. Pidato yang dikenal sebagai Nawaksara ini ditolak oleh MPRS. Soekarno dianggap mengecewakan. Dalam pidato itu, Soekarno bersikeras tidak mau membubarkan PKI. Popularitas Soekarno kian tergerus. Akhirnya pada 7 Maret 1967, Soekarno melepas jabatannya. Soeharto ditunjuk untuk menjadi penjabat presiden lewat sidang MPRS. Soeharto resmi menjabat sebagai presiden pada tanggal 27 Maret 1968.